Aku percaya hari ini teman-teman siap dengan firman Tuhan. Melanjutkan apa yang kita sudah bahas di minggu yang lalu teman-teman. Kita bulan ini full ngebahas tentang gospel story. Bagaimana cerita Injil itu akan mengubahkan setiap kehidupan kita. Kita kemarin udah tahu bahwa ada 6 story, ada 6 season bahasanya teman-teman semua yang kita akan sama-sama pelajari. Dan di season yang lalu kita udah belajar tentang creation sama fall teman-teman. Dan kita akan melanjutkan. Tapi sedikit mereview, aku mau katakan bahwa the gospel story ini teman-teman semua, cerita tentang Injil itu merupakan fondasi dari segala fondasi kekristenan. So kalau semisal kita orang Kristen, kita percaya sama Yesus, maka dasar kita, fondasi kita ya harus gospel itu, harus Injil itu sendiri teman-teman. Karena Injil itu bukan cuma sekedar pintu masuk kalau teman-teman ingat, bukan cuma sekedar pintu masuk buat setiap kita jadi Kristen, tapi adalah dasar, adalah pilar, adalah atap untuk semua langkah hidup orang-orang percaya. Amin. Di creation kemarin kita belajar bahwa ternyata manusia itu diciptakan bukan sebuah kebetulan. Dan juga bukan sebuah kegagalan atau kesalahan. Tapi setiap kita diciptakan dengan tujuan utama yaitu satu, bersama dengan Tuhan. Tuhan mau loh teman-teman kita itu bersama dengan Tuhan. Makanya dia menghembuskan nafas ilahinya untuk setiap kita. Supaya apa? Tujuannya supaya kita bisa bersama dengan Tuhan. Jadi goalsnya Tuhan, misinya Tuhan ketika dia menciptakan kita adalah keserupaan dengan dia, imago Dei. Supaya pada akhirnya kita bisa terus bersama-sama dengan dia. Mungkin waktu teman-teman ditanya sama orang lain, apa sih kira-kira tujuan hidup kamu dan kenapa sih kamu harus lahir di dunia? Banyak orang Kristen yang menjawab, ya aku lahir di dunia untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Itu betul teman-teman semua. Tapi seringkali kita jadi lupa esensi utama kita diciptakan sama Tuhan itu apa. Ternyata Tuhan menciptakan kita itu bukan untuk pelayanan basically teman-teman. Tuhan ciptain kita bukan supaya kita bisa disuruh-suruh, kita bisa menghamba, bukan. Tapi tujuannya adalah apa? Kebersamaan. Amin. Tujuannya supaya kita bisa terus bersama-sama dengan Tuhan. Di awal penciptaan sekali lagi manusia hidup untuk bersama dengan Tuhan. Dan yang memampukan Adam dan Hawa bisa bersama dengan Tuhan adalah karena Zoe, karena roh Tuhan itu ada dalam kehidupan mereka pada saat itu. So, karena diciptakan untuk bersama dengan Tuhan, maka hidup seluruh manusia, baik Kristen maupun yang non-Kristen teman-teman semua, itu bersumber dari Tuhan. Tidak ada satupun orang yang tidak bisa hidup sendirian. Mereka harus sepenuhnya bergantung sama Tuhan sebagai penciptanya. Hidup seluruh manusia itu harus bergantung sama Tuhan. Karena memang mereka diciptakan untuk hal itu. Setiap kita, aku dan teman-teman diciptakan untuk hal itu. So di season 1 di creation, kita percaya bahwa Tuhan menciptakan aku supaya aku dan teman-teman semua bisa bersama dengan Tuhan. Yuk boleh sama-sama kita ucapkan deklarasi ini sama-sama teman-teman semua. Ini adalah satu kekuatan iman kita. Kenapa kok Tuhan harus ciptain setiap kita? Kita baca sama-sama yuk. Aku adalah masterpiece-nya Tuhan. Aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dan aku rindu terus bersama dengan Tuhan. Amin. Setiap kita harus punya kerinduan untuk bisa bersama dengan Tuhan. Karena at the end kita semua punya akses itu teman-teman semua. Tapi balik kenapa harus ada penciptaan. Yaitu tujuannya apa? Tuhan mau bersama-sama dengan kita. Nah, masuk ke season yang kedua, minggu lalu kita juga sudah bahas teman-teman semua. Season fall, kejatuhan. Setelah ada penciptaan, kemudian hari itu ternyata Adam dan Hawa memakan buah yang Tuhan minta untuk jangan dimakan. Tapi mereka ternyata makan buah tersebut. Dan kemudian buah itu dicerna oleh badan, masuk ke darah teman-teman semua. Dan darah manusia yang tadinya kudus menjadi najis. Dan itulah masalah dosa. Yaitu apa? Masalah darah. Di mana darah manusia yang diciptakan sama Tuhan sempurna, clear, bersih teman-teman semua. Tapi karena mereka hidup pada saat itu tidak sesuai dengan goalsnya Tuhan, maka akhirnya darahnya tercemar. Dan darah tercemar itu mengakibatkan sebuah hal yang sangat, misalnya apa ya? Ya, chaos, sangat kacau, ada keterpisahan di dalam sana. Ya, karena darah yang tercemar, manusia kehilangan kehidupan sejati, kehilangan Zoe yang berasal dari Tuhan. Sehingga the real sin
Yaitu apa? Manusia terpisah dari Tuhan. Tuhan maunya manusia bersama-sama dengan dia kok. Tapi ternyata karena masalah itu, manusia terpisah dengan Tuhan. Antara saya dengan Tuhan, ada jurang pemisahnya teman-teman. Ada gapnya, itu yang membuat akhirnya kita nggak bisa punya akses langsung dengan Tuhan pada saat itu, teman-teman semua. Adam dan Hawa akhirnya mengalami keterpisahan dengan Tuhan yang harusnya mereka bisa bersama-sama dengan Tuhan, tapi karena adanya jurang maut itu, jurang pemisah yaitu dosa itu sendiri, maka mereka terpisah dengan Tuhan. Lalu karena jika masalah dosa adalah masalah darah, teman semua, maka tidak ada satupun kebaikan, perbuatan, pemberian, dan bahkan pelayanan manusia yang bisa menghapus dosa. Amin. Mari kita udah belajar juga bahwa waktu si Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka bersembunyi, dan gak cuma bersembunyi, tapi mereka pakai cawat dari daun ara. Itu melambangkan sebuah perbuatan yang mereka lakukan untuk menutupi dosa-dosa mereka. Tapi masalahnya, gak ada satupun kebaikan kita, gak ada satupun upaya kita, perbuatan kita, pemberian kita buat Tuhan, yang tujuannya adalah untuk menghapuskan dosa kita. Gak akan pernah ada teman-teman semua. Masalah dosa ya cuma bisa diselesaikan sama Tuhan, bukan sama manusia. Makanya akhirnya Tuhan membuat cawat dari kulit binatang. Di mana ada kulit binatang, di situ ada proses penyembelihan. Ada proses penyembelihan, maka ada darah yang tercurah, dan itulah yang menjadi sumber penebusan untuk Adam dan Hawa pada saat itu, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke season yang ketiga. Jadi hari ini kita mau bahas 2 season 3 dan season yang keempat. Season yang ketiga yaitu promise, janji, teman-teman. Dari season yang pertama creation, kemudian season 2 fall, hati Bapa itu gak pernah berubah. Untuk setiap kita, manusia sekalipun mungkin kita sudah jatuh, teman-teman. Hati Bapa tidak berubah. Tuhan ingin supaya setiap kita bisa bersama-sama dengan Dia selamanya sampai kekekalan, teman-teman semua. Itu yang menjadi tujuan Tuhan, purpose-nya Tuhan. Supaya kita bisa sama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Bahkan di Yohanes 14 ayat yang ketiga sampai 4 dikatakan seperti ini, teman-teman semua. Yohanes 14 ayat yang ketiga sampai 4. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini romantis banget Tuhan. Di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Dia nggak ngebiarin kita tersesat, teman-teman. Dia nggak ngebiarin kita hilang arah, dia nggak ngebiarin kita berjalan di jalan yang kita nggak ketahui, teman semua. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Sekalipun mungkin jalannya nggak mudah, tapi dia bersama-sama dengan kita, teman-teman semua. Tadi waktu worship aku tiba-tiba berimajinasi, teman-teman. Aku berimajinasi mengingatlah masa kecilku dulu, dan karena aku udah punya anak juga, akhirnya aku lihat bahwa Kiara pun demikian juga gitu loh. Teman-teman, waktu kecil teman-teman itu takut gelap nggak sih? Ya, kalau semisal tiba-tiba dedi maminya atau mama papanya matiin lampu, anak kecil tuh biasanya kayak mereka langsung gelisah, ketakutan, cari tempat yang terang gitu kan. Atau bahkan kalau semisal kita lagi jalan di tempat yang gelap gitu kan, kita pasti maunya buru-buru nyampe, lari gitu. Karena apa? Karena ketakutan. Tapi beda kalau pada saat itu kita lagi jalan itu sama orang lain, sama orang yang lebih tua, sama papa kita contohnya. Sekalipun kita ngelewatin jalan yang gelap, teman-teman semua, atau kita ada di ruangan yang gelap, tapi karena kita tahu di situ ada pribadi yang bersama-sama dengan kita, maka kita nggak jadi takut gitu loh. Aku membayangkan itulah Tuhan. Makanya tadi aku keingat tentang lagu Memilihmu, terus kemudian juga nanti kita akan nyanyikan satu lagu lama banget. Walaupun kita menderita di dunia ini, tapi kita tetap memilih untuk bersama-sama dengan Yesus, karena kita tahu bahwa ya kita nggak bisa jalan sendiri gitu teman-teman semua. Kita nggak tahu jalannya seperti apa, tapi kalau kita jalan bersama dengan Yesus, maka kita akan sampai ke tujuannya Tuhan dalam kehidupan kita. So kalau teman-teman hari ini lagi ngerasa hidupnya sendirian, gak ada orang yang mampu menolong, bahkan lagi berjalan di jalan yang gak pernah kalian sebelumnya lalui, ingat bahwa Tuhan ada di situ bersama-sama dengan kita. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Artinya Tuhan gak membiarkan kita berjalan dalam kesesatan,
Dia nggak membiarkan kita berjalan di dalam jalan yang tidak tahu ujungnya kemana, teman-teman semua. Selalu ada maps-nya Tuhan yang akan terus mendirect kita supaya kita sampai ke goals-nya Tuhan. So, kalian nggak sendirian, kalian bersama dengan Tuhan yang terus menyertai teman-teman semua. Amin. Yesus menyatakan kehendak Bapa, yaitu apa? Kerinduan sejati Tuhan adalah untuk manusia itu bisa masuk ke surga, bisa ngalamin kebersamaan dengan Tuhan. Surga neraka itu kan soal keadaan di mana ada dan tidak adanya Tuhan, teman-teman semua. Di surga ada Tuhan, makanya di situ penuh dengan damai sejahtera, penuh sukacita, ada pujian penyembahan, dan lain sebagainya. Di neraka tidak ada Tuhan, sehingga penuh dengan kegelapan, penuh dengan ketakutan, penuh dengan ketersiksaan dan seterusnya, teman-teman semua. So, kerinduan hati Tuhan buat siap kita loh, supaya kita bisa bersama-sama dengan Tuhan, bukannya dihukum, teman-teman. Ini yang perlu teman-teman tahu, supaya pada akhirnya kalian tahu bahwa, oh sebegitu besarnya ya, Tuhan itu sayang sama kita, dia nggak mau sama sekali terpisah sama kita, even sebentar, teman-teman semua. Dia nggak mau terpisah, dia maunya kita bersama-sama dengan dia, dan itulah kerinduan sejatinya Tuhan. Tapi gini loh, ngomongin soal cintanya Tuhan, Tuhan itu adalah Tuhan yang tegas, adalah Tuhan yang misalnya apa ya, yang tidak bisa dimanipulasi dan seterusnya, teman-teman semua. Ya, God is love. Tapi satu sisi dia juga pribadi yang holy, pribadi yang kudus. Maka kasihnya Tuhan itu nggak bisa bertentangan dengan kekudusannya Tuhan. Oleh karena itu, dibalik dia mengasihi anak-anaknya, dia mengasihi ciptaannya, teman-teman semua, maka Tuhan pun menyatakan standar kekudusannya juga kepada umat pilihannya. Lewat Nabi Musa, yaitu waktu dia ketemu sama Nabi Musa dan kemudian mengesahkan ya, hukum Taurat, 10 perintah Allah. Untuk semua orang Israel itu lakukan. Tujuannya apa? Supaya umat-umatnya nggak binasa, teman-teman semua. Tapi dibalik supaya umat-umatnya nggak binasa, tujuan Tuhan itu satu, supaya Tuhan tetap bisa bersama dengan mereka, dengan ciptaannya. Makanya ada hukum tersebut supaya apa? Supaya sekali lagi Tuhan tetap bisa bersama dengan mereka. Tapi masalahnya tidak ada satupun orang yang bisa mencapai standar kekudusannya Tuhan. Itu yang jadi problem. So di perjanjian lama, ada hukum Taurat yang menjadi cermin untuk orang-orang Israel pada saat itu. Di mana lewat hukum Taurat mereka dikasih direction, dikasih arah, guidance teman-teman semua. Kemudian pada akhirnya ternyata hukum Taurat itu menyingkapkan dosa mereka. Dan ternyata hukum Taurat gak menyelesaikan masalah dosa. Bukan Tuhan yang gagal menciptakan hukum tersebut, bukan. Tapi karena keterbatasannya manusia sehingga manusia tidak bisa sampai kepada standarnya Tuhan. Tapi akhirnya lewat hukum Taurat itu membuktikan bahwa sebenarnya manusia itu butuh juru selamat. Amin. Karena tidak ada satupun yang sempurna melakukan hukum tersebut, teman-teman semua. Terlalu tinggi standarnya untuk mereka mencapai Tuhan yang transenden, yang tidak terjangkau oleh apapun, ternyata mereka nggak bisa. Hari ini mereka bisa lakukan 9 hukum, tapi tiba-tiba besoknya satu hukum tidak mereka lakukan. Maka fail, gagal, teman-teman semua. Mereka gagal. Karena kegagalan manusia itulah, sehingga Tuhan punya inisiatif yang lebih. Tuhan tahu bahwa hukum Taurat menuntut ketaatan yang menyeluruh. Dia tahu bahwa hukum Taurat menuntut kesempurnaan perbuatan manusia. Maka kalau manusia itu taat, mereka dapat berkat. Tapi kalau mereka nggak taat, mereka kena kutuk. Kamu harus lakukan ini untuk mendapatkan ini. Kamu kalau nggak melakukan ini, maka kamu akan dihukum dan seterusnya. Maka dari itu hukum Taurat tidak menyelesaikan masalah dosa. Hukum Taurat tidak memberikan kekuatan juga dan kuasa untuk manusia bisa melakukannya, teman semua. Yakobus 2 ayat yang ke-10 dikatakan, sebab siapa saja yang menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian saja, ia bersalah terhadap seluruhnya. Udah ngelakuin nih, hebat banget, dia nggak pernah salah, tiba-tiba satu aja nggak dilakukan, maka dia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Galatia 3:24 dikatakan, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan berdasarkan iman. Maka karena keterbatasan manusia itu, Tuhan menyatakan janjinya. Tuhan menyatakan janjinya
Oleh karena itu di dalam perjanjian lama, teman-teman semua, ada sekitar 300 sampai 400 nubuatan yang menyatakan tentang kedatangannya Mesias atau Sang Juru Selamat. Salah satunya di Yesaya 9 ayat yang kelima, dikatakan bahwa sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini salah satu dari ratusan janji Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan untuk manusia, teman semua. Sebelum kedatangannya, dia udah kasih tahu, dia udah wanti-wanti, dia udah kayak sounding dulu gitu loh, bahwa akan ada juru selamat yang akan menyelamatkan kamu nantinya. Tapi pada saat itu kan karena belum ada juru selamatnya, jadi mungkin orang-orang nggak yang terlalu percaya gimana gitu kan, atau bahkan mereka mungkin nggak mudeng gitu loh. Maksudnya itu apa? Tuhan menyatakan itu lewat nabi-nabinya, teman-teman semua. Dan itulah season tentang promise, tentang janji, di mana Tuhan menjanjikan juru selamat untuk manusia. Nah, masuk season yang keempat, teman-teman semua, yaitu season redemption atau penebusan. Rancangan keselamatan atau master plan penebusan itu untuk manusia dari dosa jelas dinyatakan di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Teman-teman semua pasti hafal tentang ayat ini. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini penyataannya Tuhan untuk manusia supaya mereka lebih lagi punya pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Dia menjanjikan bahwa dia sendiri mengaruniakan anaknya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tadi kita sempat bahas tentang Zoe, teman-teman semua, dan bahasa aslinya hidup di sini itu Zoe. Jadi tujuannya apa? Supaya apa yang Tuhan dulu rancangkan, supaya manusia itu bisa bersama dengan Tuhan, kemudian terpisah, kemudian bisa bersama dengan lagi. Itu yang Tuhan mau. Makanya dia memberikan hidup, memberikan Zoe itu untuk manusia. Lewat siapa? Lewat Yesus. Pertanyaannya, kenapa harus Yesus Kristus? Kenapa harus Yesus? Imamat 17 ayat yang ke-11. Karena nyawa makhluk ada dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Yang pertama, kenapa harus Yesus? Bahwa darah semua manusia itu sudah tercemar, maka Tuhan harus jadi manusia agar ada darah yang suci untuk membayar utang dosa. Artinya, kegagalannya manusia, tercemarnya manusia di dalam darahnya itu harus digantikan dengan darah yang suci. Dan cuma Yesus yang punya itu, teman-teman semua. Maka dia harus turun. Kenapa harus Yesus? Ya karena semua manusia sudah tercemar darahnya dan cuma Tuhan aja yang harus jadi manusia, di mana darahnya suci yang mampu membayar hutang dosa. Selain dia, tidak ada lagi. 1 Petrus 1 ayat ke-18 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana. Bukan dari emas, bukan dari perak, teman-teman semua, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Darah harus digantikan dengan darah, teman-teman semua. Atau digantikan dengan sesuatu yang lebih berharga, tapi tidak ada yang lebih berharga selain darah Kristus. Contoh misalnya, aku beli handphonenya Vigo deh, misalnya handphonenya Vigo apa sih? iPhone 18. Asik. Ya aku beli handphonenya Vigo misalnya, berapa kira-kira hargamu kalau dijual, Vigo? 20, apa? 20 juta. Oke. 20 juta teman-teman semua ya. Boleh, itu 20 juta rupiah kan? Oke. Boleh nggak, Vigo, kalau aku bayar kamu pakai 20 juta kilo kapas? Kenapa?
Nilainya nggak sama. Tapi kalau misalnya aku beli sama 20 juta kilo emas, sih mau karena apa? Nilai lebih berharga. Tapi kalaupun misalnya aku belinya 20 juta rupiah, mau setara gitu kan ya. Teman-teman tahu maksudnya? Tidak ada pertukaran yang sejati tanpa nilai yang sama atau nilai yang lebih tinggi daripada itu, teman semua. So, waktu Yesus mau menebus kita, ya dia harus menebusnya dengan darah karena darah yang tercemar gitu loh. Dia harus membayar hutang darah tersebut ya dengan darahnya. Dia nggak bisa bayar hutang dosa, hutang darah dengan darah binatang yang terus-menerus setiap tahun harus dilakukan. Tapi dia harus membayar darah manusia yang tercemar dengan darahnya sendiri supaya pada akhirnya satu kali dia mengorbankan dirinya, maka selamanya korban itu tidak akan pernah terhapuskan. Tidak akan pernah terdevaluasi nilainya, teman semua. Karena saking berharganya darah Kristus itulah sehingga darah Kristus layak untuk menebus kita sebagai manusia yang darahnya sudah tercemar, teman semua. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Itulah kenapa perlu Yesus sebagai pribadi yang mampu menebus setiap kita. Yang kedua, kenapa harus Yesus? Dulu, teman-teman semua, untuk menutup dosa, manusia harus mengorbankan hewan berulang kali. Tetapi Yesus adalah korban anak domba yang sempurna, cukup sekali untuk selama-lamanya. Karena dia sudah sempurna, maka tidak diperlukan lagi pengorbanan Yesus yang kedua kali, teman-teman. Cukup sekali untuk selama-lamanya. Ibrani 9 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Dikatakan dan ia, itu Yesus ya, telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah kambing jantan dan darah anak lembu. Ini posisinya Yesus dianggap sebagai imam besar, teman-teman semua. Dia cukup satu kali, karena kan imam besar kan dulu kan yang punya akses ya untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus memercikan darah anak domba di tabut perjanjian pada saat itu. Nah, bukan dengan membawa darah kambing jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah kambing jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, terlebih lagi darah Kristus yang melalui roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Tuhan sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya apa? Kita dapat beribadah kepada Tuhan yang hidup. Terlebih darah Kristus. Darah anak domba yang istilahnya apa ya? Yang harus setiap tahun aja dikorbankan saja bisa menyucikan kita secara lahiriah, apalagi darahnya sendiri gitu. Yang suci, yang kudus, yang sangat berharga, yang sangat mulia, teman semua, sanggup menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi flow-nya kita disucikan dulu sama darah Yesus, baru kita dimampukan untuk kita bisa beribadah. Baru kita dimampukan untuk kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang tepat, yang benar. Jangan kebal, bukan kita melakukan sesuatu dulu supaya kita dapat akses itu, teman semua, bukan. Tapi kita dapat akses itu dulu lewat anugerah Tuhan, baru kita dimampukan untuk meninggalkan, untuk menolak setiap perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Dan pada akhirnya kita bisa beribadah kepada Tuhan yang hidup. Amin, teman-teman. Yang ketiga, kenapa harus Yesus Kristus? Karena Tuhan sebagai pembuat perjanjian yang lama harus menyempurnakan, mematahkan dulu perjanjian yang lama itu, supaya manusia bisa selamat lewat iman, bukan karena perbuatan. Kalau dulu kan perjanjian lama ukurannya perbuatan. Semakin dia bisa berbuat suatu hal yang merefleksikan hukum Taurat itu, maka dia dianggap layak untuk mendapatkan keselamatan, teman-teman semua. Atau mendapatkan berkat-berkat. Tapi saat ini dalam Yesus mau supaya kita percaya sama dia, lewat iman kita. Bahwa dia sudah mati di atas kayu salib, darahnya tercurah untuk menebus setiap dosa kita. Bukan karena perbuatan kita. Ibrani 9 ayat yang ke-15. Ibrani 9:15 sampai dengan ayat yang ke-18. Dikatakan karena itu dialah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil
dapat menerima warisan kekal yang dijanjikan. Sebab sudah ada yang mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Sebab wasiat tidak berlaku selama pembuat wasiat masih hidup. Itulah sebabnya perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Semua covenant, semua perjanjian itu disahkan dengan darah. Termasuk perjanjian yang pertama, disahkan juga lewat darah, tahun semua. Tapi karena Tuhan tahu bahwa manusia tidak bisa memenuhi standarnya Tuhan, maka dia membuat perjanjian yang kedua. Perjanjian yang baru, yaitu apa? Perjanjian kasih karunia. Oleh karena itu dia harus mati di atas kayu salib untuk apa? Mengesahkan perjanjian itu. Meresmikan perjanjian itu supaya apa? Wasiat itu berjalan, berlaku. Warisan itu berjalan, diberikan kepada manusia, teman-teman semua. Warisan keselamatan Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Lewat kematian yang membuktikan bahwa udah legal nih. Udah sah perjanjian ini berlaku bagi manusia. Jadi kita nggak lagi pakai perjanjian Taurat untuk menilai kelayakan kita ada bersama dengan dia atau tidak, teman semua. Tapi kita menggunakan perjanjian yang baru, yaitu perjanjian kasih karunia. Untuk kita bisa tahu bahwa kita sudah dilayak untuk bersama-sama dengan Tuhan, teman-teman semua. Dia harus mati supaya dia bisa memenuhi standar hukum yang tidak bisa dipenuhi oleh manusia, kemudian mengesahkan satu perjanjian yang baru, yaitu perjanjian kasih karunia. Kalau dulu, antara kita dengan Tuhan ada jurang pemisah, teman-teman semua. Tapi saat ini dalam perjanjian kasih karunia, antara saya dengan Tuhan, ada satu pribadi yang sudah menolong kita, yang sudah menyelamatkan kita, sehingga kita punya, next slide, akses yang hebat dengan Tuhan. Oh, yang gambar salibnya belum ada ya? Yang sebelumnya berarti ya? Back lagi. Nah, kalau tadinya ada jurang pemisah, maka saat ini kita tahu bahwa ada salib Kristus, ada pengorbanan Kristus yang menjadi bridging, menjadi jembatan untuk kita punya akses bersama dengan Tuhan, teman-teman semua. Oleh karena itu karya penebusan Kristus akan memberikan kita yang namanya mercy, kemurahan, di mana kita tidak menerima apa yang harusnya kita terima. Kita harusnya menerima hukuman, kita harusnya menerima keterpisahan dengan Tuhan, tapi karena mercy-nya Tuhan, karena belas kasihnya Tuhan, karena kemurahan hatinya Tuhan, kita nggak menerima apa yang harusnya kita terima, teman-teman semua. Tapi justru malah kita menerima pengampunan, kita menerima kebersamaan dengan Tuhan. Galatia 3 ayat 13, dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ya loh teman-teman, hukuman salib itu adalah sebuah kutuk. Pada saat pemerintahan Romawi pada saat itu, orang yang paling terkutuk adalah orang yang dihukum dengan cara disalibkan, teman-teman. Harusnya kita yang kena kutuk, harusnya kita menanggung hukuman itu. Tapi ternyata Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan cara apa? Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Oleh sebab itu sekarang, Roma 8 ayat 1, sama sekali tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini menjadi satu iman kita, deklarasi iman kita, teman-teman semua, bahwa di dalam Yesus Kristus tidak ada lagi penghukuman. Karena penghukuman itu sudah ditanggungkan pada Kristus di atas kayu salib. Jadi kalau mungkin masih ada teman-teman yang meragukan jaminan keselamatan, kalian takut dihukum sama Tuhan, masuk neraka dan seterusnya, dengan kita percaya sama Yesus, maka sama sekali tidak ada penghukuman bagi setiap kita yang ada di dalam Yesus Kristus. Ini pun kita bisa dapatkan bukan karena effort kita, bukan karena perbuatan kita untuk kita bisa bebas dari hukuman itu. Tapi semua karena kasih karunia Tuhan, karena anugerahnya Tuhan, karena mersinya Dia yang Dia berikan bagi setiap kita. Teman-teman. Roma 5 ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan melalui Dia dari murka Allah. Jadi secara posisi, teman-teman semua, secara posisi kemudian juga secara apa istilahnya ya, garis akhirnya nanti,
Teman-teman adalah orang-orang yang sudah dibenarkan sama Tuhan. Tapi kita tahu bahwa dalam kehidupan kita, kita terus diproses sama Tuhan. Mungkin banyak dari kita yang bilang bahwa katanya aku udah gak ada dalam hukuman, tapi kenapa hidupku kayaknya masih tetap berada di dalam penderitaan. Kenapa aku punya masalah gak kelar-kelar, kok justru malah ikut Tuhan semakin kacau hidupku dan seterusnya. Itu bukan penghukuman dari Tuhan. Amin teman-teman semua. Itu bukan sebuah penghukuman dari Tuhan. Itu merupakan sebuah proses kehidupan yang kita memang harus lewati, harus lalui supaya apa? Ya supaya kita kuat dan kita semakin mengenal Tuhan. Karena aku percaya bahwa kasih karunia itu ada bukan untuk meniadakan penderitaan dalam kehidupan kita. Tapi kasih karunia ada untuk memampukan kita tetap kuat dalam penderitaan tersebut. Maka sekalipun kita ada dalam penderitaan, ada dalam kesakitan hidup, kesulitan hidup, tapi kita percaya bahwa kasih karunia itu akan terus memampukan kita. Hukum Taurat gak punya power untuk memampukan kita melakukannya, teman semua. Tapi kasih karunia Tuhan memberikan kekuatan dari dalam untuk kita bisa melakukan apa yang tepat, sekalipun kita berada dalam sebuah penderitaan. Makanya Tuhan mau supaya kita benar-benar bergantung sama Dia, bergantung sama kasih karunia-Nya. Dia adalah Raja, Dia adalah Tuhan yang memerintah, tapi Dia pun adalah Bapa yang baik, yang mengasihi setiap kita. Dia pun bukan Tuhan yang otoriter, yang tidak memberikan jalan keluar di tengah kesulitan kita, bukan teman-teman semua. Dia pribadi yang peduli sama kita, Dia menjadi Tuhan kita, pemimpin hidup kita, memerintah atas kehidupan kita, tapi Dia juga berlaku sebagai Bapa yang terus menolong anak-anaknya, menuntun anak-anaknya, tidak membiarkan anak-anaknya jalan sendirian, teman-teman semua. So ketahuilah posisi kita bahwa kita pun anak. Kemarin kita sempat sharing sama Audrey juga bahwa kalau kita nggak mampu untuk melihat Tuhan sebagai Tuhan yang terlalu jauh, teman-teman, lihatlah Dia sebagai Bapa yang dekat sama kita gitu loh. Dan kita bisa ambil posisi sebagai seorang anak yang bisa datang anytime sama Bapa kita. Sambil kita terus belajar, sampai akhirnya kita bisa tahu betul siapa Dia yang sesungguhnya, mengenal betul karakternya Bapa kita. Bahwa di dalam kebapaannya, Dia pun punya otoritas, Dia punya power, Dia punya kekuatan untuk memerintah, memimpin setiap kehidupan kita juga, teman-teman. Amin. So nggak cuma grace, nggak cuma mercy teman-teman semua, tapi juga karya penebusan Kristus memberikan kita grace. Memberikan Stephen grace. Yoi. Memberikan kasih karunia, di mana kita menerima apa yang seharusnya nggak layak kita terima. Kita nggak layak terima hadiah keselamatan, tapi kita diberikan hadiah keselamatan itu. Itulah kasih karunia. Kita nggak layak untuk mendapatkan suatu hal yang berharga, tapi kita diberikan, kita menerima suatu hal yang berharga itu. Itulah kasih karunia. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Tetapi, ayat 15, karunia Tuhan tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar kasih karunia Tuhan dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. So kasih karunia Tuhan jauh lebih besar dibandingkan pelanggaran kita. Sebab jika oleh dosa satu orang, ayat 17, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Lewat kasih karunia-Nya, kita beroleh pembenaran sehingga kita dibebaskan dari penghukuman. Penghukuman apa? Penghukuman kekal. Tuhan mati buat semua orang, teman-teman. Dia nggak mati cuma buat untuk orang Kristen aja, tapi dia mati untuk semua orang sebenarnya. Tapi sayang ya nggak semua orang mau percaya sama pengorbanannya. Mereka lebih percaya sama dirinya sendiri. Mereka lebih percaya sama perbuatannya sendiri yang mampu untuk menaiki tangga keselamatan itu. Sebenarnya Tuhan udah selesaikan di atas kayu salib. Modalnya kita cuma apa? Percaya. So aku mau ingatkan lagi buat teman-teman bahwa kita nggak perlu meragukan tentang jaminan akhir kehidupan kita nanti. Kita semua pasti akan masuk surga, tapi syarat satu-satunya adalah kita harus percaya. So, pastikan terus dalam diri kita bahwa kita betul-betul percaya sama Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Gak usah pusingin dulu
tentang perbuatan apa yang kita bisa lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, tapi pastikan dulu kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat kita. Maka dampaknya adalah perubahan hidup. Teman-teman. Dampaknya adalah pembaharuan dalam kehidupan kita. Karena sekali lagi, kita percaya sama kasih karunia, artinya kita percaya sama gospel, kita percaya sama Injil. Di mana Injil merupakan dasar, pilar, dan atap dari bangunan iman yang kita bangun. Teman-teman semua. Maka waktu kita percaya sama Injil tersebut, kita percaya sama kasih karunia Tuhan, itu yang membuat kita pada akhirnya tahu apa yang harus kita lakukan, tahu apa yang harus kita putuskan, tahu di mana kita harus percaya dan kepada siapa kita harus percaya, teman-teman. Yaitu kepada Kristus yang sudah menyelamatkan setiap kehidupan kita. Jadi jika Yesus sudah melakukan bagiannya, yaitu mati dan bangkit, and then what? Bagaimana kita menerima keselamatannya? Roma 10 ayat yang ke-9 dan 10. Dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Tuhan telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Mengaku dengan mulut bahwa Yesus Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Tuhan membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, gak gitu bacanya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi hati kita harus percaya sama Yesus, maka kita akan dibenarkan. Mulut kita pun mengaku bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita akan diselamatkan. Efesus 2 ayat 8, sebab karena anugerah, karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, grace, anugerahnya Tuhan untuk setiap kita. Bukan perbuatan kita, maka dikatakan ada ayat lanjutannya bahwa jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Artinya jangan sampai kita menyombongkan diri bahwa kita itu bisa diselamatkan karena usaha kita. Bukan, tapi karena pemberian Tuhan. Lewat iman kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Kenapa harus dengan iman? Ya karena memang kita tidak ada di sana ketika penyalipan Yesus. Dan kita nggak tahu secara kasat mata apa yang terjadi nanti di akhir kehidupan kita. Tapi kita menanti-nantikan hal itu. Makanya itulah iman. Kita menanti-nantikan karya keselamatan yang dinyatakan secara sempurna. Pada saat kita nanti akan menghadap Tuhan. Apakah kemudian apa yang Yesus lakukan belum sempurna? Sudah sempurna. Tetapi kita akan membuktikan kesempurnaannya itu ketika nanti ya kita sudah selesai di dunia ini. Makanya kita dengan penuh pengharapan, penuh iman, penuh percaya, kita mengarahkan pandangan kita kepada pengorbanannya bahwa dia sudah selesaikan semua di atas kayu salib. Dan masalahnya, percaya itu bukan perasaan. Percaya artinya sebuah keputusan untuk kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Amin teman semua. Percaya artinya kita berserah, kita memutuskan untuk menyerahkan semua kehidupan kita kepada Tuhan sebagai Juru Selamat kita. Nah, akhirnya ya kita beroleh keselamatan. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari pun teman-teman semua namanya Juru Selamat. Berarti dia adalah pribadi yang mampu menyelamatkan kita juga keluar dari sebuah permasalahan kehidupan. Tuhan ajarin kita untuk kita terus percaya sama dia sebagai pribadi yang mampu menolong kita, mampu mengangkat kita, mampu untuk membawa kehidupan kita keluar dari kesengsaraan, dari segala hal yang sulit untuk dipecahkan oleh kekuatan manusia itu sendiri teman-teman semua. Lewat pengorbanannya di atas kayu salib. So di season 4 ini, di season redemption, kita harus percaya bahwa setiap kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yuk sama-sama kita deklarasikan teman semua. Aku percaya, aku menerima pengampunan, pembenaran, dan kasih karunia melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Aku menyerahkan seluruh hidupku kepada Tuhan. Amin. Percaya Tuhan akan membawa kita kepada satu tujuan yang ilahi, yaitu tujuan keselamatan yang Tuhan sudah janjikan buat setiap kita. And this is the reason why gospel is a good news, teman-teman semua. Gospel itu bukan berita ketakutan, tapi berita yang memberikan kehidupan dan pengharapan. Di mana ada kehidupan, ada pengharapan, di situ ada perubahan hidup. Kita nggak akan berubah ketika kita ditakut-takutin. Yang ada ya berubah, tapi berubah menjadi ya POV kita jadi berbeda gitu loh, memandang siapa Tuhan ketika kita ditakut-takutin. Ayo kamu harus ini, kalau enggak kamu akan dikutuk dan seterusnya. Kita
kita akan melihat Tuhan sebagai Tuhan yang pendendam, sebagai Tuhan yang tidak mengasihi kita, sebagai Tuhan yang terus mau menghukum kita. Sementara gospel is a good news. Amin teman semua. Yang harus kita beritakan dan harus kita terus dengar adalah kabar baik tentang kematian, kebangkitan Yesus. Supaya pada akhirnya hal itu memberikan kita pengharapan untuk kita tetap bisa hidup, teman-teman semua. Dan gak cuma hidup, tapi hidup dengan penuh pengharapan kepada Kristus. Yang akhirnya akan menentukan, pada akhirnya akan mengarahkan kita kepada perbuatan yang tepat juga. Lewat pengharapan itu. Pengharapan dalam Yesus Kristus. Amin. So, aku berdoa supaya lewat pengajaran hari ini, The Gospel Story season yang ketiga dan keempat tentang promise dan juga redemption, kita belajar bahwa Tuhan sudah menjanjikan berita keselamatan, kabar keselamatan, dan janji keselamatan, dan dia menepatinya lewat karyanya di atas kayu salib. Dia bukan Tuhan yang ketika berbicara tidak menepati, ketika dia ngomong soal janji-janjinya kemudian dia membatalkan sepihak, enggak teman semua. Dia betul-betul mengatur sedemikian rupa skenario ilahi yang hebat teman semua, sampai gini Yesus bisa turun berinkarnasi menjadi manusia dan mati di atas kayu salib. Sesuai dengan apa yang dia pernah janjikan sebelumnya. Teman-teman. Momennya pas, waktunya pas, ya semuanya pas. Teman-teman semua. Sesuai dengan apa yang memang dia janjikan. Dan kita terus mengharapkan. Kita terus hidup dalam pengharapan bahwa di akhir nanti kita bisa menerima kesempurnaan janji Tuhan dalam hidup kita. Amin. Yuk sama-sama kita bagi berdiri teman-teman.